Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-ayah. Hadratul Muhtaram Al-Mukarram yang kami hormati, Kepala Yayasan Kanjul Wafa Al-Bayan, yakni Bapak Kiai Romdoni Sugianto Hasan SPDI, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Bayani, Ibu Roswita SE, yang kami hormati Kepala Sekolah TK Al-Bayani, yakni Ibu Muslimah SPD, dan yang kami hormati Wakasek bidang keagamaan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, dan yang saya hormati para penonton baik siswa maupun siswi SD Islam Al-Bayani. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga hingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi akhirul zaman, penutup para nabi maupun penutup para rasul, hingga bisa dipastikan tidak ada nabi maupun rasul setelahnya. Dan semoga kita sebagai umatnya yang diakui, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat yang menyesal dalam akhir hidupnya. Diceritakan bahwa sahabat Sa'ban ini merupakan sahabat yang selalu rajin sholat berjamaah di masjid, sehingga setiap hari tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu bersama Rasulullah SAW. Hingga Rasul pun hafal betul dengan sahabat ini. Karena apa? Karena sebelum waktu sholat berjamaah, sahabat-sahabat ini selalu ada di paling depan dan di paling pojok. Hingga akhirnya pada suatu hari ketika waktu subuh, Nabi Muhammad tidak menemui sahabat Sa'ban ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat yang lain, "Di manakah sahabatku ini? Kok hari ini tidak kelihatan? Kok sampai jam ini sahabatku Sa'ban ini belum ada?" Kemudian para sahabat pun hanya menggeleng karena tidak tahu di mana Sa'ban. Hingga sampai akhirnya ditunggu beberapa menit, sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad pun melakukan sholat berjamaah bersama-sama dengan para sahabatnya. Nah, ternyata setelah sudah melakukan sholat berjamaah, kemudian ditengoklah lagi. Ternyata sahabat Sa'ban ini belum kelihatan. Ada apa dengan sahabatku ini? Biasanya sahabat ini selalu ada, selalu menemani Rasul untuk sholat berjamaah. Hingga akhirnya kemudian Rasul bertanya, "Apakah ada yang tahu di mana rumah Sa'ban?" Nah, kemudian ada seorang sahabat yang kemudian angkat tangan, kemudian berkata bahwa, "Saya Rasul, saya tahu di mana rumah Sa'ban." Kemudian Rasul bersama sahabat yang lain, yaitu Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali bin Abi Thalib melakukan perjalanan dari masjid kemudian ke rumah Sa'ban itu dengan jarak yang sangat begitu jauh. Nah, hingga akhirnya kemudian Rasul pun datang dan kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi." Kemudian diketuk pintu 3 kali dan kemudian dibukakan pintu oleh istrinya. Nah, sambil berisak tangis, istrinya ini berkata, "Siapakah Anda?" Kemudian Rasul pun menjawab,
Aku Rasulullah SAW, aku ingin bertanya, di manakah sahabatku Sa'ban ini? Kok hari ini tidak melakukan sholat berjamaah, sholat subuh bersamaku? Kemudian istrinya pun sambil meneteskan air mata, kemudian mengucapkan, suamiku telah meninggal tadi waktu subuh, hingga akhirnya mungkin tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Tapi wahai Rasul, ada 3 teriakan ketika Sa'ban ini sakaratul maut. Yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak semua? Kami dari pihak keluarga tidak tahu apa artinya. Karena ketika ditanya, kemudian Sa'ban pun menghembuskan napas terakhir. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan 3 teriakan sahabat Sa'ban ini. Yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Nah, di situ kemudian Allah membukakan perjalanan Sa'ban selama hidupnya. Yang pertama adalah kenapa tidak jauh? Nah, ternyata di situ pintu surga yang pertama terbuka. Nah, ketika terbuka itu Sa'ban melihat bahwa perjalanan hidupnya adalah bagaimana ia berjalan dari rumah sampai ke masjid itu berjam-jam hingga 2 jam, 3 jam perjalanan yang begitu jauh. Nah, ternyata Sa'ban mendapatkan pintu surga itu melalui jalur perjalanan. Kemudian yang kedua adalah, kenapa tidak yang baru? Ternyata yang kedua ini juga dibukakan pintu surga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada waktu itu ketika Sa'ban ingin berjamaah sholat subuh, pada hari itu adalah musim yang sangat dingin. Nah, hingga akhirnya kemudian Sa'ban memakaikan baju 2 lapis. Yang pertama adalah memakai baju baru. Kemudian yang kedua memakai baju yang sudah lusuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar baju yang baru untuk sholat ini tidak terkena kotoran ataupun tidak terkena air hujan. Nah, kemudian dilapisi 2 baju. Ketika di tengah perjalanan, ternyata sahabat Sa'ban ini melihat seorang gelandangan yang sedang kedinginan. Hingga akhirnya Sa'ban pun memberikan baju bekasnya, yang baju kotornya, kemudian dibukakan, kemudian dikasih untuk orang tersebut. Nah, ternyata dari situlah kemudian Sa'ban dibukakan pintu surga yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika Sa'ban sedang berduduk santai di pagi hari, sedang menikmati air hangat, teh beserta roti, kemudian tiba-tiba datanglah seorang fakir miskin yang sangat begitu kelaparan. Hingga akhirnya pengemis tersebut meminta makanan kepada Sa'ban. Wahai Kisanak, saya belum makan dari pagi. Saya sangat kelaparan. Saya ingin makan. Saya sudah lemas. Kemudian Sa'ban pun memberikan sepotong roti yang ia punya, kemudian dibelah 2, kemudian minumannya, kemudian dibagi 2 juga. Nah, kemudian sahabat Sa'ban ini kemudian makan bersama-sama orang tersebut. Nah, dari hal tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga yang ketiga. Kemudian Sa'ban pun berteriak, kenapa tidak semua? Nah, itu adalah 3 teriakan dari sahabat Sa'ban radhiyallahu an, yang mana kita mungkin tidak bisa mencerna apa maksudnya. Tetapi dengan penjelasan Rasulullah SAW, kemudian pihak keluarga pun mengetahui bahwa sahabat Sa'ban ini ternyata dibukakan 3 pintu surga sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa kita ambil kesimpulan dari cerita tersebut adalah kita tidak pernah tahu amalan mana yang nantinya akan bisa membawakan kita ke surga ataupun neraka. Hal seperti Sa'ban hanya kecil pun ternyata bisa membawakan beliau ke surga. Maka dari itu, mumpung sekarang masih bulan puasa, di bulan yang penuh dengan berkah ini, baik para penonton di rumah, setidaknya perbanyaklah amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Karena
di bulan suci Ramadan ini pahala yang tadinya 1 pahala kemudian dikalikan oleh Allah berkali-kali lipat, dan hanya Allah sendiri yang tahu berapa kali lipat untuk pahala bulan suci Ramadan ini. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.